Oke, selamat siang peserta didik semua. Jadi kita akan melihat perkembangan tanaman mentimun itu di minggu ke-6. Oke, ini baru selesai siram. Jadi ingat, siramnya di pagi dan sore hari. Untuk tanaman mentimun minggu ke-6 itu sudah sangat berkembang. Kamu bisa lihat sudah mulai berbunga. Oke, bunganya sudah mulai mekar. Biasanya untuk menunggu bunga ini menjadi buah itu bisa makan 1-2 minggu jika cuacanya mendukung. Tapi kalau kamu perhatikan, beberapa hari belakangan cuaca di Pekanbaru sangat panas. Dampaknya ke tanaman yang sertanam itu cukup banyak ataupun cukup besar. Yang pertama itu bisa kamu perhatikan di sini, tanaman ser terbakar. Oke, bisa kamu lihat di sini, daunnya terbakar. Ini bukan karena tidak disiram, tapi karena memang suhu ataupun hawanya itu sangat panas. Ini juga bisa kamu lihat tanamannya copot, daunnya hilang karena terbakar, karena saking panasnya. Dan kamu bisa lihat juga batangnya sedikit menguning. Di sini banyak daun-daun yang terbakar. Ini dia, itu karena suhu ataupun cuaca di Pekanbaru itu sangat panas. Jadi kalau misalnya siang hari tanaman kamu layu, itu jangan langsung disiram, biarkan saja dulu, sorenya baru bisa kamu siram. Oke, di sini bisa kamu lihat perkembangan layunya, tanamannya sudah semakin merambat. Ini sekarang sudah sampai di batang pohon yang kemarin saya sediakan. Oke, jadi kalau mentimun kamu misalnya belum berbunga, kenapa beda dengan mentimun ser, kok bisa jauh perbedaannya itu seperti apa? Itu kemungkinan adalah karena bibit dan juga cuacanya. Kalau saya rasa cara menyiram kamu sudah benar, sudah saya perhatikan beberapa video, jadi sudah tidak masalah. Tergantung kepada kesehatan bibit dan juga perkembangan di suhu ataupun daerah kamu itu seperti apa. Oke, jadi untuk tanaman mentimun ini dia perkembangannya cukup bagus, dan kita doakan semoga mentimun ser dan juga mentimun yang kamu rawat itu bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga di akhirnya nanti kita bisa sama-sama memanen ataupun setidaknya semuanya bisa berbunga. Oke, sekian dari Ser. Kita akan lanjut ke materi. Oke, selamat siang siswa-siswi yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih untuk kamu semua yang sampai saat ini masih mau menonton video semua pembelajaran online sampai selesai. Oke, karena semua guru juga mengusahakan yang terbaik supaya video yang bisa kamu tonton itu memiliki ilmu dan juga menarik. Baik, untuk prakarya kita akan lanjut materi kita yang selanjutnya, itu adalah penyakit pada tanaman mentimun. Kita akan bahas beberapa jenis penyakit yang kemungkinan ada di batang mentimun kamu yang bisa membuat mentimunnya menjadi layu seperti ini ataupun bahkan mati. Oke, yang pertama itu adalah penyakit hawar layu fusarium. Penyakit hawar layu fusarium ini adalah salah satu jenis penyakit yang paling sering menyerang daun daripada mentimun. Oke, apa itu penyakit hawar layu? Penyakit ini dimulai dengan adanya tanda bercak kuning di bagian tepi daun. Ketika bercak tersebut tidak segera diselesaikan, maka dia akan meluas sampai ke seluruh daun dan juga menyerang tulang daripada tanaman mentimun kita. Yang akhirnya gejala tersebut jika berkembang semakin luas membuat tanaman kita layu dan bisa menjadi mati. Oke, bagaimana cara yang kita usahakan supaya tanaman tersebut tidak mengalami penyakit hawar layu, ataupun bagaimana cara mencegahnya? Jika ingin mencegah, hal yang pertama adalah kita harus sering mencek tanaman kita setiap pagi dan setiap sore hari. Jadi jika kamu sudah melihat ada tanaman kamu seperti ini, sudah ada tanda bercak-bercak kuning, maka ini adalah salah satu tanda adanya penyakit hawar layu fusarium itu. Ini adalah salah satu tanda kamu harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana caranya? Lakukan pemangkasan bagian yang terbuang dan musnahkan. Maka maksudnya di sini itu adalah tanaman ini yang sudah kuning kamu potong dan kamu buang, jauhkan dari tanaman yang sehat. Oke, jangan jatuhkan di bawah tanaman, tapi jauhkan sejauh mungkin sehingga penyakitnya tidak menular ke daun yang masih segar. Karena jika itu terjadi, jika semua daun menguning, tanaman akan mati karena tidak terjadi proses fotosintesis yang maksimal. Oke, yang kedua adalah penyakit kutu dan ulat daun. Kutu dan ulat daun adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh beberapa serangga kecil yang menyerang tanaman mentimun kita. Ini juga biasanya tanaman yang diserang adalah tanaman yang masih muda dan memiliki daun yang masih segar. Kenapa? Karena kamu tahu beberapa ulat itu membutuhkan asupan makanan juga seperti daun-daun hijau supaya dia bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik.
Tapi kupu-kupu yang cantik itu juga bisa menjadi salah satu masalah yang membuat tanaman mentimun kita jadi tidak cantik. So, ini juga menjadi salah satu perhatian yang perlu dan sangat perlu kita selesaikan. Jadi bagaimana itu penyakit kutu dan ulat daun? Ini untuk menyelesaikannya adalah hampir sama dengan penyakit hawar layu tadi, membuang yang terinfeksi dan membersihkannya dan menyiram tanaman. Perbedaannya adalah jika kamu lihat di sini, ini adalah salah satu contoh kutu dan ulat daun. Oke, ini ada ulat, ini ada kutu. Jadi kalau kamu lihat, kalau tadi hawar layu itu kan daunnya hijau. Kalau dia penyakit kutu dan ulat daun, daunnya tidak akan hijau. Yang diserang adalah daun yang sangat segar ataupun yang sangat hijau. Jadi caranya adalah ketika kamu sudah memotong dan membuang daun yang terinfeksi, kamu buang jauh-jauh. Setelah itu kamu cek kembali, apakah ada daun hijau lain yang di bawah daunnya itu ada kutu ataupun ulat daun. Karena kemungkinan jika kamu tidak perhatikan yang sama seperti yang ini, itu warnanya hampir sama dengan daun mentimun. Jadi sangat sulit untuk dideteksi. Cara tercepatnya adalah ketika menyiram tanaman, perhatikan daunnya satu persatu. Jadi kalau ada kamu lihat yang seperti ini, tidak usah langsung dipotong, kamu bersihkan saja. Dengan air dia bisa, tapi kamu fokuskan siraman air tersebut kepada daun yang memiliki kutu ataupun ulat daun tersebut. Itu adalah cara yang efektif untuk menghilangkan kutu dan ulat daun pada tanaman mentimun kita, terutama pada daunnya. Kalau di batang kita bisa lihat dengan jelas, maka kita bisa bersihkan langsung. Oke, itu adalah materi yang akan saya sampaikan hari ini. Silahkan dipahami. Kita sudah ada 2 materi yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan. Itu adalah materi yang akan kita gunakan untuk small test nantinya. Persiapkan diri kamu dan juga untuk tanaman mentimun, jaga dengan baik. Tanaman itu adalah makhluk hidup, kamu harus rawat dengan baik, bertanggung jawab terhadap tanaman kamu. Saya tidak suruh kamu untuk menindakbobokkan, membuat dia baju, membuat dia selimut, tidak. Setidaknya kamu rawat dan kamu jaga, siram pagi dan sore hari. Sayang kalau tanaman itu sudah tumbuh tiba-tiba mati. Oke, saya juga meluangkan waktu untuk menanam tanaman, untuk merawat tanaman yang saya tanam, karena itu juga adalah bagian dari tanggung jawab. Oke, itu yang akan saya sampaikan. Tugas dikerjakan dengan baik. Bagi kamu yang sudah serkasi kosong ataupun 0 pada nilainya, itu berarti kamu sudah sangat lama tidak mengumpulkan tugas. Yang lain segera dikumpulkan, kumpulkan tepat waktu. Jika ada masalah bisa dikonfirmasi ke SER lewat Edmodo maupun pesan yang ada pada Edmodo. Sekian dari SER, terima kasih and see you on the next video.